Shalom sahabat Kristus, kembali lagi dalam renungan malam ini dengan tema pendampingan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan tema pendampingan, kita membaca Alkitab kita dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-11 hingga 26. Lembaga LAI memberi judul Kejahatan Anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuat dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sahabat Kristus, problema terbesar anak adalah menemukan gambar diri atau identitas diri sesuai dengan rancang bangun Allah dalam dirinya. Karena itu,
perlu dukungan dan pendampingan orang tua sejak dini. Ada 3 hal yang bisa menjadi referensi untuk orang tua mendampingi anak-anaknya sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak. Yakni yang pertama, adanya teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson yang menjelaskan bagaimana perkembangan seseorang itu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budayanya. Karena itu, pastikan anak-anak kita ada di lingkungan keluarga dan sosial yang tepat. Kedua, ada juga teori perkembangan psikoseksual dari Sigmund Freud yang memusatkan perhatian pada usia balita sebagai masa penting pembentukan dasar bagi karakter dan kepribadian anak. Karena itu, berikan asupan gizi, nutrisi, dan kasih sayang yang cukup dan seimbang dari kedua orang tua. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget menekankan pada skemata, yakni bagaimana perkembangan seseorang dalam mempersepsikan lingkungannya. Asupan kognitif dan kecerdasan perspektif menjadi sangat dibutuhkan. Maka biarkan anak-anak belajar terbuka dan melihat aneka sudut pandang dan kekayaan pemahaman yang ada dan dimungkinkan ada. Jadi, sahabat Kristus, ternyata anak-anak itu berkembang berdasarkan 3 hal, yakni pengaruh sosial lingkungannya, kecenderungan hormonalnya, dan perkembangan kognitifnya. Karena itu kita perlu memberi pengajaran, didikan, dukungan, dan pendampingan secara utuh, terbuka, bahkan optimal. Kisah paling gamblang sebagai contoh pendampingan yang berhasil dan gagal bisa kita temui dalam kisah yang kita baca bersama-sama pada awal renungan hari ini. Di mana Samuel dibandingkan Hofni dan Pinehas. Samuel berhasil menggantikan Eli, sedangkan anak-anak Eli sendiri terpuruk gagal dan membawa aib besar bagi keluarga. Samuel yang dilahirkan dari tangis dan doa, dibesarkan di bait Allah di bawah bimbingan Hana ibunya dan Imam Eli mentornya, bertumbuh dalam karakter kepemimpinan yang luar biasa. Bahkan Alkitab mencatatnya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sungguh, tiada hadiah yang paling indah selain melihat anak-anak kita berhasil menjadi orang yang benar, baik, sukses, dan dicintai Tuhan, bahkan dicintai sesamanya. Dan tiada hukuman yang paling menyedihkan bagi orang tua kecuali melihat anak-anaknya gagal dan tercoreng moralnya di hadapan Tuhan dan manusia. Maka pada hari ini kita belajar bersama untuk menjadi pembimbing, pendidik, pendamping yang baik bagi anak-anak kita. Amin.